Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang topik penelitian. Perkenalkan, nama saya Isnaini Agus Pramono dengan NPM 200101053. Saya sebagai moderator. Perkenalkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Leni Marlina. Saya dari kelompok 7, ingin membacakan permateri 1. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Meliana, anggota dari kelompok 7. Di presentasi kali ini saya sebagai notulen dan pemateri 2. materi pertama akan dibacakan oleh Leni Marlina. Kepada Leni Marlina dipersilahkan. 1. Topik penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah. Topik adalah kata serapa dari bahasa Yunani yaitu topai, yang artinya umumnya adalah tempat landasan dalam tulis-menulis. Pengertian topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan yang artikel ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Aplikasi dari metode ilmiah yang ditunjukkan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. 1. Masalah penelitian. 2. Kerangka penelitian. 3. Rancangan penelitian. 4. Pengukuran. 5. Sampling. 6. Pengumpulan data. Memilih teknik pengumpulan data. 7. Analisis data, menganalisis dan menginspirasi data. 8. Kesimpulan, membuat kesimpulan. B. Macam-macam topik penelitian. Berikut ini adalah masing-masing bentuk karya ilmiah tersebut. A. Laporan ilmiah. Pada umumnya, laporan berkaitan dengan uraian yang dihasilkan pengalaman langsung atau sumber data primer. B. Makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan informasi data atau hasil penelitian yang ditunjukkan untuk golongan pembaca atau masyarakat tertentu atau pada kejadian tertentu pula, seperti makalah seminar dan makalah lokalnya. C. Makalah seminterial. Makalah ini biasanya berhubungan dengan suatu kegiatan atau proyek dari suatu kegiatan pendidikan akademis dan merupakan rangkuman dalam suatu periode pendidikan tertentu. D. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis akademi hasil studi atau penelitian yang ditulis dan disusun secara sistemis berdasarkan pendekatan metode ilmiah. E. Tesis adalah karya tulis akademi hasil studi atau yang dilakukan secara mandiri, yang ditulis dan disusun secara sistemis berdasarkan pendekatan metode ilmiah. F. Disertasi. Disertasi adalah karya tulis akademi hasil studi atau penelitian yang lebih mendalam, yang dilakukan secara mandiri, serta berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, atau penemuan jawaban baru bagi masalah-masalah yang semesta telah diketahui. Jawaban atau pengajuan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon dokter S3 di bawah pengawasan bimbingan. 2. Cara mendapatkan topik penelitian. Topik atau masalah adalah hal-hal yang dibahasi dalam penelitian. Adapun cara-cara penentuan topik dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut.
1. Penelitian sesuai dengan bidang si peneliti. Peneliti yang dilakukan harusnya sesuai dengan bidang studi yang didalami penelitian. 2. Bermanfaat bagi masyarakat khususnya subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan harus bermanfaat bagi bidang studinya. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari Leni Merlina. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Rahma Meliana. Kepada Rahma Meliana dipersilahkan. 3. Mengetahui hakikat dasar perbedaan jenis penelitian. Tema yang sedang tren biasanya akan memenuhi persyaratan kampus dan akan disetujui oleh pembimbing. 5. Dalam jangkauan peneliti atau manageable topik. Topik yang akan dijadikan peneliti itu hendaknya tidak berada di luar jangkauan kemampuan si peneliti. Dalam manageable topik, ini juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tersedia dana yang cukup. 2. Batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. 3. Sponsor dan konsultan. Yang terakhir 4. Kerjasama dengan pihak lain. 6. Data dari topik mudah didapatkan atau obtainable data. Meskipun peneliti dapat memilih topik yang sangat baik, namun belum tentu data yang diperlukan tersedia dan mudah diperoleh. 7. Topik cukup penting untuk diteliti atau significant of topic. Topik yang penting yaitu pertama, sumbangan hasil penelitiannya dapat memenuhi minat akademik dan minat masyarakat luas. Kedua, sifat topik tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti oleh orang lain. Kedelapan, topik yang menarik atau interested topic. Hendaknya topik penelitian tersebut menarik, sehingga menimbulkan minat dan semangat peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan topik yang telah ia tentukan. Pentingnya masalah untuk diselidiki pada umumnya dikaitkan kepada beberapa hal, antara lain kepada A. Masalah itu menyangkut kepentingan umum, baik mendesak maupun tidak mendesak. B. Masalah itu merupakan mata rantai apabila tidak dipecahkan banyak masalah lain yang terbengkalai. C. Masalah itu penting dan pemecahannya dapat mengisi kekosongan dan kekurangan ilmu dan pengetahuan dan sebagainya. Sekian penyampaian dari materi kami. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.